www.radiomesem.com 102,8 FM. Mesranya musik, informasi. Marhaban ya syahrul Ramadan, selamat menunaikan puasa. Marhaban ya syahrul Mubarak, selamat berpuasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah, nanti aja. Oke Bang Dek, sebentar saya coba sesuaikan dulu ini. Oke. Oke Bang Dek. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waktu zaman-zaman kaset dulu Bang Dek mungkin masih ingat ada yang namanya bonus track. Itu biasa ada 8 lagu, biasa ada lagu-lagu terakhir itu di set B-nya bonus track. Ya, kita menjalani itu. Jadi hari ini adalah bonus track kita. Oke, Bang Ude. Baik. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore insan mesra, kembali lagi bersama kami, saya Soharsi, Bang Ude, Bang DJ dan Sikri dalam dialog sore Ramadan hari ini. Dan hari ini adalah hari terakhir kita di bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga tahun depan masih dipertemukan. Insan mesra bisa berinteraksi bersama kami melalui media sosial Facebook Mas Radio Parepare dan YouTube Radio Mesra Parepare, atau bisa menghubungi langsung di 0853 9535 0907. Kemakun Reo si bawa Bang Ude mau ngilak dah. Masya Allah, selalu tanya dia. Sampai ke wono wanginya. Iru persoalan na weh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Baca banyak istighfar Bang. Baik, Ustadz, hari ini karena hari terakhir, mungkin temanya hari ini bisa Ramadan akan meninggalkan kita. Iya, sebelum dialog sore hari ini, mari kita dengarkan dulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Sikri. Silakan Sikri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih Fikri. Baik Ustadz, sebelum kita mulai dialog, sepertinya ada yang baru nih sama Bang DJ. Mau ngilat deh.
Baik, Ustaz, Nah, lihat silahkan tadi Ustaz. begitu. Oh, ternyata berhenti gondrong. Sudah mulai ada gejala penuaan di sini Bang Ude. Ini tuh nama misalnya pendengar biar taruh menyapa-nyapa pendengar maka agar jelo. Ya. Bosi. Baik, silakan Ustaz. Oke Bang Ude, Iya. mungkin tidak ada fadilah. Kalaupun misalnya ada fadilah, mungkin saya pengen bertanya untuk fadilahnya kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Iya, untuk iya. setiap tahunnya. Apa itu fadilahnya Bang Ude? Iya, baik, sama serah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Insya Allah kita berada di hari terakhir puasa di bulan suci Ramadan. Insya Allah tuntas puasa 30 hari kita laksanakan dan besok kita akan melaksanakan hari raya Idul Fitri. Kembali kita sebagai manusia-manusia yang bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri itu adalah sholat sunnah yang muakkadah, yang sangat dikuatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu bisa sedikit lagi, satu digit lagi bisa menjadi sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya Idul Fitri. Di antara beberapa fadilah daripada sholat Idul Fitri itu adalah Idul Fitri itu sholat fitrah atau bagaimana melahirkan kembali dalam diri kita sebagai manusia-manusia yang bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa dosa. Dia seperti baju putih yang tidak ada noda sedikit pun, kembali menghadap kepada Allah dalam keadaan suci bersih seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu bapaknya. Iya. Jadi jujur saja bahwa Idul Fitri itu adalah tidak ada ibadah yang begitu berkesan, bahkan kita bisa respect kembali ke belakang 20-30 tahun yang lalu di masa anak-anak kita, hal-hal yang begitu kita rindukan ketika bersama dengan orang tua. Bagaimana ketika masih SD kita disuruh masak burasa misalnya, di waktu kecil kita bermain dengan anak-anak misalnya seangkatan kita, di waktu kecil bagaimana kita merengek kepada ibu untuk dibelikan baju baru. Seluruh itu ketika sudah berkumandang takbir, dan semua itu kenangan akan kembali lagi, kembali dalam ingatan yang segar kepada kita bahwa saya pernah mengalami hal yang seperti ini, dan itulah yang tidak bisa kita tinggalkan dan tidak bisa kita jauh dari kenangan itu. Maka wajar ketika menjelang Hari Idul Fitri semua orang pulang kampung. Kenapa? Karena ada yang tidak bisa dilupakan di kampung itu, yakni kenangan di masa kecilnya. Jadi kenangan itu yang paling mahal, Bang DJ. Itu yang paling mahal. Bagaimana kenangan kita dengan orang tua. Makanya itu kenapa Nabi mengatakan bahwa ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kenapa Allah menjelaskan bahwa ketika kita tidak peduli kepada fakir miskin, anak yatim piatu, maka kita termasuk orang-orang yang lalai dalam melaksanakan ibadah, terutama ibadah sholat. Coba lihat anak yatim piatu. Kita bagi mereka yang punya orang tua yang masih lengkap, masih ada orang tuanya, mereka selesai lebaran, mereka tetap bertakbir sambil mereka mencari tangan orang tua mereka masing-masing untuk dicium, dia peluk. Tapi anak yatim piatu, tangan siapa yang mereka mau ambil? Ya, tangan pengasuhnya. Siapa tangan yang bisa diambil untuk dia bisa minta maaf? Makanya jika kita tidak pernah peduli kepada mereka, maka sangat hinalah kita punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka makna fitri yang sesungguhnya adalah bagaimana kita menjadikan fitri tahun ini lebih peduli kepada orang-orang yang fakir miskin, anak yatim piatu. Oleh karena itulah insya Allah mesra bahwa Ramadan tahun ini insya Allah kita bisa menjadikan Ramadan atau momentum Ramadan yang terbaik dibanding Ramadan yang telah lalu. Dan insya Allah kita tetap berjuang, semangat, doa dengan apa kata Allah, walitukminul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukbirullah, perbanyaklah takbir kepada Allah. Makanya kita bertakbir itu mulai pagi, mulai sebentar malam, begitu ba'da maghrib, begitu masuk maghrib, orang sudah bertakbir di situ. Makanya itu Idul Fitri itu takbirnya hanya 1 hari.
Iya, iya, iya. Ini 1 juga. hari saja. Iya. Kalau Idul Adha ya takbirnya 4. 3 hari, 4 hari dengan hari tasyrik itu. Ya. Kalau Idul Fitri enggak, mulai sebentar maghrib bertakbir terus sampai subuh, sampai masuk kita sholat Id, sampai pulang, kemudian maghribnya selesai, tidak ada lagi takbir, sudah itu. Ya. Ya, maka bersyukurlah kita ya Ustadz karena masih bisa melaksanakan bulan suci Ramadan bersama Iya. keluarga. Sedangkan banyak saudara-saudara kita yang mungkin karena pekerjaan di rantau tidak bisa pulang. Nggak bisa pulang. Betul. Yang membuat orang-orang rantauan itu, yang membuat mereka tak bisa membendung air mata. Nah, itulah kalimat takbir. Ya, Padahal kan betul. dianggap biasa saja kan. Allah Akbar. Itu kan rekaman pertama yang didengarkan oleh manusia ketika dia lahir. Iya, iya. Baru tadi Kalimat itu takbir kita itu. lantunkan Ustadz kayak mau kak menangis kurang. Saya pernah mengalami tuh, Ustaz. Saya kebetulan lagi di rumah sepupu. Waktu itu karena sakit jadi tidak sempat berlebaran. Melihat orang yang dari masjid pada waktu itu ada kesedihan tersendiri memang yang kita rasakan. Ada rasa kehilangan yang kita rasakan sehingga memang betul kata Bang Ude bahwa rasa sedih itu apalagi mereka yang ada di rantau yang memang pasti teringat kenangan-kenangan di kampung halamannya. Betul. Oke. Siap. Oke, Itu seperti tidak Bang bisa Ude. hilang ya, seperti itu. Iya. Dan itu yang sangat membekas ya, dimanapun kita pergi, maka terus itu terngiang-ngiang dalam ingatan kita, dalam bayangan masa anak-anak kita. Ya, seburuk apapun kehidupan mereka, pasti ada kenangan yang indah dalam hidupnya. Dan seindah apapun kehidupan mereka, kenangan itu tidak akan pernah dilupakan kemanapun dia akan berada. Ya. Kemarin ada yang bilang katanya di bulan suci Ramadan ini penuh dengan ibadah, alhamdulillah. Tapi selesai nanti Ramadan, selesai juga ibadahnya. Artinya memang itu adalah merupakan bulan latihan. Kan biasanya gini, ada yang membagi bahwa kalau ibaratnya itu adalah pertandingan sepak bola, maka 1 sampai 10 Ramadan itu babak penyisihan. Semua pemain turun bertanding. Makanya itu masjid rata-rata full semua. Karena masih babak penyisihan. Kemudian masuk di 10 sampai 20 itu masuk sudah 16 besar. Sudah banyak yang gugur. Ya. Kemudian masuk ke 20 sampai 30 itu sudah masuk ke yang namanya semifinal. Berarti tinggal berapa malam orang bertanding. Tidak semua klub yang turun bertanding. Begitulah kita umat Islam, nggak semua bisa memaknai Ramadan itu sebagai bulan ibadah. Nggak semua bisa memaknai itu bahwa bersungguh-sungguhlah berpastabiqul khairat di bulan Ramadan, karena ini bulan yang memang Allah khususkan kepada orang-orang yang beriman. Makanya itu konteksnya adalah konteks iman kepada Allah, bukan konteks Islam. Kalau konteksnya Islam, maka bagaimanapun juga kalau ada gerakan atau ada perayaan di lapangan atau di mana saja, maka itu tidak terabaikan karena dia konteks Islam. Tapi kalau dia konteks beriman, ya tergantung orang-orang beriman saja yang ikut melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Ya, itu bedanya di situ. Makanya Allah selalu panggil orang melaksanakan ibadah dengan predikat yang paling tinggi adalah la'allakum tattaqun. Ada orang bertakwa. Naik 1 digit lagi menjadi orang muttaqin. Orang muttaqin itu kata Allah janjinya kan adalah surga. Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya, surga itu luasnya seperti langit dengan bumi. Uiddat lil muttaqin hanyalah diperuntukkan bagi orang-orang yang muttaqin. Muttaqin maknanya di sini adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Orang-orang yang senantiasa mampu bersedekah baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jadi orang muttaqin itu tidak bisa lagi membedakan mana waktu lapang, mana waktu sempit. Yang jelas yang dia lakukan adalah ibadah dengan sedekah kepada Allah. Apakah keluar THR atau tidak keluar THR, apakah sudah gajian atau belum gajian. Yang jelas
dia niatnya adalah sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya adalah alladzina yunfikuna bisarra'i wad-dharra'i wal kadziminal gaitha wal 'afina 'anil nas. Kemudian masih ada cirinya itu muttaqin, dia mampu menahan amarah. Nah, ini juga bagaimanapun cacian, bulian. Ada satu perkataan yang paling indah dari guru-guru kita, dari tokoh Islam Al-Imamun Al-Ghazali. Iya. Kata beliau, kalau kamu bersama dengan orang yang pintar, jangan kau berbicara, diamlah, dengarkan. Dalam diammu kau bisa mendapatkan ilmu. Dan kalau kau bersama dengan orang yang bodoh, juga diamlah, supaya tidak nampak kebodohanmu. Dalam diammu engkau tetap memiliki wibawa dan kepribadian yang tinggi. Nah, itu jadi diam itu ada saatnya memang menjadi emas. Ya kadang-kadang kita kalau ada orang yang tidak tahu ilmu banyak bicaranya, kita juga mau nimbrung. Nggak usah, diam saja. Itu lebih afdal. Nah, gitu. Jadi kalau orang berilmu kita diamnya, kita dapat ilmu. Itu maksudnya. Kemudian sanggup menahan amarah, kemudian wal afin anin nas, dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Ini yang paling besar sebenarnya. Jadi kita itu diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak pernah ingat lagi kesalahan-kesalahan orang lain kepada diri kita. Jangan pernah kau ingat kesalahan orang kepada dirimu, sebab kapan kau ingat akan melahirkan yang namanya dendam. Dan jangan pula engkau ingat kebaikanmu kepada orang lain, sebab kapan kau ingat kebaikanmu kepada orang lain, maka engkau menjadi orang-orang yang riya, selalu mau dikata. Tapi ingat-ingatlah kebaikan orang kepadamu. Dan ketika kau ingat kebaikan orang kepadamu, maka mudah-mudahan Allah kasih kekuatan kesehatan untuk membalas kebaikan itu. Maka kunci daripada semua ibadah itulah yang disebut dengan ikhlas. Tidak ada artinya Ramadan yang kita dapatkan ketika kita tidak mampu ikhlas melaksanakannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kunci untuk mendapatkan nilai takwa dan muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Iya. Ya, sekedar informasi untuk mendengar, untuk layanan telepon kita ada masalah mungkin. Kalau mau berkomunikasi silakan melalui nomor yang sama tapi melalui jalur WhatsApp. Jadi panggilan WhatsApp ya. Iya. Kuasa jalur hukum. Dia perhatikan yang gue tahu. Kita menyapa dulu ini Bang Ude sudah hadir bersama kita, Pak Iksan, putra dari Bapak Haji Pangeran Rahim. Oh ya. Ada Wulandari juga, untuk ada Nurlia Nurung, ada Pak Aldi Bro, semua sudah bergabung. Jadi untuk pendengar yang mau berinteraksi silakan menggunakan WhatsApp, panggilan WhatsApp untuk berkomunikasi, atau mungkin bisa berkomentar di kolom YouTube Radio Mesra Parepare dan juga di Facebook Mesra Radio Parepare. Oke, Bang Ude. Silakan. Bagaimana Anda Lesti? Lesti dulu. Kadang kan itu kalau di jalan gitu, ada aja pengendara-pengendara yang usil, menguji kesabaran, tiba-tiba ngumpat ki. Seketika itu juga bilang ki astagfirullahalazim. Apakah itu itu yang benar? Diampuni dosa. Itu yang benar. Ya. Iya. Jangan di jalanan Bang Ude, di sini saja harumnya ini sebenarnya istighfar terus. Baik. Masa kata ini masiku? Nah, selalu kita cumi-cumi Ustaz. Ini harus istighfar ini. Istighfar itu adalah makna penghapusan dosa-dosa kecil. Ya. Jadi riwayatnya itu gini. Itu malaikat rakib dan atid bertugas mencatat kebaikan dan keburukan manusia. Rakib kebaikan, atid keburukan. Ketika dia mengumpat, dia mencaci maki, dia membuli, dia berkata, dia bergosip, menceritakan kejelekan orang lain, lalu malaikat atid akan mencatat keburukan itu. Kata malaikat rakib, jangan dulu dicatat. Kenapa rakib? Ya tunggu dulu, kasih waktu interval berapa? 6 jam. Kalau dalam masa 6 jam itu ada istighfar dia lakukan, berarti dia sadar, dia menyadari kesalahan itu, maka hapuskan dosa-dosanya, jangan catat. Nah, itu maksudnya. Itu maksudnya ya. Jadi tapi jangan juga dijadikan sebagai senjata. Gampang mipelek. Coba cerita mana? Tapi kan kadang ceritakan dulu baru lihat jam.
Tidak boleh. Memang ya. luar Jadi, biasa memang itu Kak, kalimat istighfar terus baru bilang astagfirullahaladzim kayak Iya. menangis dirasa. Istighfar itu satu. Ya, yang paling Ananda Lesti gini. Lesti, dengar baik-baik. Lesti Nesen. Iya Ustaz. Itu istighfar itu bukan hanya sebagai permohonan ampunan dosa dari Allah. Tapi siapa yang paling banyak istighfarnya dalam sehari, itulah yang memperlancar rezekinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terus kalau Nah, itu dengar istighfar itu. kalimat-kalimat begini kayak mau menangis. Jangan memperturutkan nafsu. Nabi kan pernah bilang begini, apa kata Rasulullah? Kita pulang dari perang Badar, perang yang berkecamuk, yang dahsyat sekali. Iya. Dan itu difilmkan itu dalam Sparta ya, Ya, The 3000. Spartan. Kemudian apa kata Nabi? Raja'tu. Kita pulang dari perang yang kecil menuju ke perang yang besar. Sahabat semua protes. Ya Rasul, kok bisa? Masih ada perang di atasnya perang Badar. Itu yang perang yang paling besar. Tidak ada perang yang paling besar kecuali itu. Kata Nabi, ada. Apa itu? Perang melawan hawa nafsu. Itu nafsu mengumpat, nafsu marah-marah, nafsu nokok-nokok. Ada semua itu. Kemudian ketika kita serta dengan istighfar, insya Allah mudah-mudahan itu menggugurkan dosa-dosa yang kecil. Tapi kalau tidak ada istighfarnya, dosa kecil bisa bertumpuk. Dan kalau bertumpuk seperti gunung. Ya. Susah ngapusnya. Anu to jaga Bang Ude, aku biasa nih mengumpat, makoto nironun nah. Ya, kalau Ya. dia kebiasaan begitu, maka bisa diikutkan kebiasaan beristighfar. Mudah-mudahan itu Allah ampuni. Amin. Jadi, sama kadeogi lele bulu, Lele lele biasa. Reso Satu patang papalele. mangingi, namolomo, naliti pamasi dewata. Tapi nasampu siyang gotai makada, liwak pareso nangingi, yakko dia gaga isi. Dia lemakunya. Dia pahangi. Senyum-senyum bawah mi. Oke Bang Ude, sebelumnya kita menyapa dulu aktivis makanan halal. Oke. Ada Ustaz Aci. Aci, oh Ya. ya. Kemana tidak pernah muncul di radio? Iya, harusnya beliau muncul pada saat kita membahas makanan halal dan haram, Iya. memberikan pencerahan. Iya. Kemudian kakak saya Haji Sabir yang ada di Bontang yang saat ini juga menyimak jawab Alhamdulillah. kita. Oke Bang Ude, lanjut. Saya pertanyaan. Ada pertanyaan Lesti? Tasila sen aja di Lesti sen mau. Pertanyaan Lesti, saya, Lesti. ini kan setelah Ramadan kita puasa 30 hari. Ada yang mengatakan bahwa untuk melengkapi setahun itu kita puasa Syawal. Nah, mungkin boleh Syawal, sedikit 6 hari. kita main-main dulu Bang Ude. Kalau istilah saya kita main-main dulu di puasa Syawal untuk Iya. mengawali mungkin apa yang dimaksud dengan puasa Syawal itu sendiri. Iya, puasa Syawal itu adalah puasa yang memang dikhususkan berada di bulan Syawal sebagai pelengkap daripada ibadah puasa Ramadan. Maksudnya sempurna Ramadan itu, tapi lebih sempurna ketika kita puasa Syawal. Makanya ini memberikan nuansa bahwa betul Ramadan sudah meninggalkan kita, tapi ibadah Ramadan nuansanya masih ada di bulan Syawal. Nah, itulah makanya kita berpuasa 6 hari berturut-turut, ataukah bisa diselang-selingi. Kemudian apa hadisnya Rasulullah SAW? Siapa yang berpuasa Syawal 6 hari berturut-turut, ataukah diselang-selingi, yang penting jumlahnya 6 hari, maka dia mendapatkan pahala berpuasa selama 1 tahun. Artinya 30 hari kemudian dikali dengan 60 hari itu, 60 ya. Iya. Maksudnya kenapa bisa 60? Karena dia dikalikan dengan 10. satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Jadi itu 60. Begitu juga dengan Ramadan. Selama 30 hari dikali dengan 10 berarti 300. Itulah namanya 360 hari. 360 hari itulah namanya selama 1 tahun. Jadi melengkapi puasa kita selama 1 tahun, itulah puasa Syawal yang kita lakukan. Nah, ada yang menarik dari qada puasa, kemudian dilaksanakan di bulan Syawal, itu mendapatkan 2 pahala. Iya. 1, pahala karena qadanya, yang kedua pahala karena di bulan Syawalnya. Iya.
Tapi bukan puasa Syawal juga. Ya, Tidak ada puasa di jamak. Ini Mi yang Karena banyak masyarakat kita menjamak puasa. ini Mi yang dikagumi Lesti Bang Ude dari kita. Karena sebelum bertanya sudah dijawab. Itu kan yang saya mau tanyakan. Bagaimana dengan itu? Apakah kita bisa gabungkan antara puasa Senin Kamis, Iya. puasa Kala dengan puasa Ya. Syawal? Kan boleh Nggak rakus ada. dalam hal ibadah. Iya, dalam hal ibadah betul sama ukurannya, tidak makan, tidak minum dengan yang puasa itu. Tapi tidak ada niat bahwa saya niat puasa Senin Kamis, puasa Qada kah juga dan puasa Syawal kah juga. Iya. Bukan mapasi jama. Kalau mapasi jemu ada. Iya 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 iya. Tidak menjama namanya itu. Mapasi jemu nih. Nah, itulah makanya tidak ada puasa itu dijama. Tetapi yang bisa dijama pahalanya 2, bahkan ada yang 3. Iya. Nah, 1 puasa dilaksanakan tapi dapat 2 pahala. Iya. Atau bisa dapat 3 pahala. Contoh, saya puasa Qada, puasa wajib kan, Iya. ganti. Kebetulan di bulan Syawal dan Iya. sangat kebetulan lagi karena saya berada di hari Senin. Iya. Maka Iya. saya dapat pahala 3. Pahala puasa Qadaku dan pahala bulan Syawal karena masih di bulan Syawal dan pahala di puasa Senin Kamisnya. Oh iya iya. Nah, Berarti bagi ini mereka ini jawabannya yang tidak ya. mengqada, bagi mereka yang tidak mengqada puasanya sudah sempurna 30 hari, lalu puasa di bulan Syawal, kemudian kena di Senin Kamis puasanya, maka dia dapat pahala 2. Oke. Pahala puasa Syawal dan pahala puasa Senin Kamisnya sebagai sunnah dari Nabi. Itu. Oke, Ya. ada pertanyaan. Dari Oke, Nurlian silakan. Nurung Ustadz. Siapa? Menjelang hari Lebaran, aku tak hentinya menangis mengingat semua orang yang kusayangi. Kedua orang tua sudah mendahului saya. Anak Iya. juga tidak bersama. Apa yang harus kulakukan, Pak Ustadz? Ini saja masih menangis sampai bengkak mata. Kuatkan hatimu. Siapa? Siapa itu? Ibu Nurlia, Bu Nur. Nurlia. Benar ya, kuatkan hati tak ibu bahwa ketika kita ingat orang tua insya Allah di alam kubur juga melihat kita. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu kami kunci rapat mulutnya orang-orang mati di dalam kubur, kecuali mata, telinga, tangan dan kaki tidak dikunci oleh Allah. Mata dikasih kekuatan untuk melihat orang-orang yang berada di alam dunia, telinga mendengarkan salam kita ketika di kuburan, tangan berbicara dan kaki bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang ibu lakukan hari ini, apakah puasa, tarawih, kemudian ibadah lail, maka semua itu menjadikan orang tua gembira di alam kubur. Ya, menangis tidak pernah akan menyelesaikan masalah. Tetapi ketika kita ingat orang tua lalu kita menangis dan sedih, maka cepat-cepatlah kirim Al-Fatihah atau kirim bacaan surah-surah lainnya atau doakan mereka, insya Allah. Itulah kenapa perasaan menangis itu selalu ada, karena coba bayangkan, kita berpuluh-puluh tahun sama orang tua. Kebiasaan kita selalu manggil mama, manggil mama, manggil mama. Kebiasaan kita memeluknya. Makanya ketika orang tua masih ada, pelihara dia baik-baik. Ada saatnya mereka tidak bisa lagi kau peluk. Ketika dia masih ada, maka belailah dia dengan baik. Ada saatnya mereka kau ingin membelainya, tidak ada lagi di dunia. Ketika orang tua masih ada, maka berbaktilah kepadanya. Karena ada saatnya kamu tidak bisa lagi berbakti kepada mereka. Ada saatnya kau tidak bisa panggil lagi dengan mama. Ada saatnya kau tidak bisa lagi melihat dan tidak bisa lagi merasakan bagaimana nikmat masakannya. Meskipun itu hanya garam dengan pacuka misalnya. Tapi itu kenangan yang indah, ya. Kenapa anak-anak itu bisa hebat makan kepada masakan orang tuanya? Karena tidak ada orang yang begitu ikhlas di dunia cari kecuali orang tua, Bapak Ibu. Itulah orang yang paling ikhlas. Bagaimana ikhlasnya ibu kepada anak-anaknya? Nah, makan nak, ibu masih kenyang, padahal dia laparnya sudah 2 hari. Tapi dia berani berbohong kepada anaknya. Kenapa? Karena dia anaknya ingin makan dengan lahap. Ibu tidak sakit parah nak, ibu sakitnya biasa saja. Padahal sakitnya sudah parah, bahkan sudah stadium 4 misalnya. Tapi berani ibu berbohong untuk menyenangkan anak-anaknya. Dan boleh jadi itulah kebohongan yang terakhir yang ibu lakukan kepada kita. Tapi kita tidak pernah sadar bahwa semua itu adalah untuk kita dan masa depan anak-anaknya.
Tidak ada orang yang begitu ikhlas kecuali orang tua. Ingat baik-baik. Ya, saking ikhlasnya itu. Ini ada satu kisah yang menarik. Di Timur Tengah, ada 2 orang bersaudara, kakak adik. Adiknya jadi tentara. Kemudian dia titiplah ibunya dipelihara oleh kakaknya. Selama kurang lebih 30 tahun, dia bertugas jadi tentara, sama gajinya dia bagi 3. Dia bagi 3 untuk dia kirim ke kakaknya untuk rawat ibunya, kemudian untuk sedekah, dan juga untuk kehidupannya ketika bertugas. Setelah 30 tahun pensiun, maka setelah 30 tahun bertugas dia pensiun, kembali ke keluarganya, kembali kepada kakaknya. Dan dia mengatakan, "Kak, izinkan aku untuk mengambil ibu ke rumah dan aku ingin juga merawat dan berbakti kepada ibu." Apa kata kakaknya? "Demi Allah yang ada di tanganku, aku tidak akan pernah menyerahkan ibu kepadamu." Apa kata adiknya? "Kakak, tolonglah, saya juga ingin berbakti kepada ibu." "Enggak, kau aja yang datang ke sini." "Tidak, engkau sudah memelihara ibu selama 30 tahun, maka izinkan aku juga untuk merawat ibu di rumah." Dan kakaknya berkeras tidak mau memberinya. Akhirnya, apa kata kakaknya? "Kau bisa mengambil ibu dari saya untuk merawatnya, kecuali melalui dengan pihak pengadilan." Akhirnya masuk di pengadilan. Kenapa? Hakim dan jaksa bingung memutuskan perkara itu, karena barusan terjadi ada orang yang bertengkar untuk merawat ibunya. Biasanya hanya bertengkar untuk tidak ada yang mau merawat ibunya. Iya. Ini kan luar biasa. Makanya itu ketika orang tua masih ada, jembatan sorgamu masih full, masih enak. Itulah jembatan sorga yang paling dekat dengan sorga, adalah jembatan kepada ibu kita. Berbakti kepada kedua orang tua, itu jembatan yang paling dekat dengan sorganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Curi-curi entonya mandi Ustaz. Dia Bang udah iya lagi wi ngarate seding ohir deh. Dulu kan akhir-akhir kemarin kan sebelum beliau berpulang sempat juga Bang Ude membuat saya merasa banyak salah sama beliau itu waktu itu kan, karena beliau sakit itu kan terkadang membuat jengkel juga. Dan saya sadari itu, dan memang saat ini ketika memang beliau sudah tidak ada, itu memang sangat luar biasa. Iya. Kita merindukan itu, meskipun ini yang cobaan yang paling berat untuk pendengar yang merawat orang tua yang sakit. Jangan sekali-kali, itu memang luar biasa. Jangan pernah ada kata-kata yang kasar keluar. Jangan. Ini anak yang di Timur Tengah yang viral sekarang, luar biasa. Dia berangkat ke pengadilan, dia gendong ibunya berdua. Yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri, masing-masing mengambil pahanya. Dan semua orang di pengadilan dalam keadaan menangis melihat berbaktinya kedua anak itu. Ketika akan diputuskan untuk diambil orang tua itu oleh adiknya, maka kakaknya datang kepada adiknya bersujud memegang lututnya. "Wahai adikku, andai kata ada yang bisa aku jual untuk kuberikan kepadamu, ambil, tapi jangan ambil orang tua itu dan ibu dari saya, karena saya ingin berbakti." Coba bayangkan itu, bertengkar gara-gara berbakti kepada ibunya, bertengkar gara-gara berbakti kepada orang tuanya. Hebatnya seorang ibu, kalau orang tua itu masih sehat, mungkin Bang Ude kita tidak menyadari kita akan berdosa. Nah, tantangan terberat itu ketika beliau sakit. Itu kan apalagi kalau karena penyakit penuaan itu kan orang tua itu kembali seperti anak-anak. TB alina, jambang alina, dan di situ membuat kita sengaja atau tidak pasti akan berbuat dosa pada beliau. Saya gini, menutup hidung kita saja karena tidak sengaja, karena ibu buang air besar, ayah buang air besar misalnya, kita tutup hidung kita karena mengatakan busuknya, maka kata Nabi, anak itu termasuk anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Padahal tidak ada kata-kata yang keluar. Coba bayangkan. Ya, tidak ada kata-kata yang keluar. Apalagi kalau sampai mendebatnya. Apa kata Rasulullah? Jangan pernah mendebat kedua orang tuamu. Meskipun kau benar, tetap kau akan berdosa. Itu dahsyatnya itu. Jadi makanya itu kenapa Nabi mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki orang tuamu atau ibumu. Karena itu jembatan yang paling dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berbakti kita kepada orang tua. Dan jembatan kita hilang ketika orang tua sudah meninggal dunia. Tidak ada lagi jembatan kita menuju surga, kecuali cari jembatan yang lain.
Ya, yang jembatan kita kembar. tempuh. Oke, kita sampai situ Bang Lama Ude. sekali memang Kita, kita kalau bahas orang tua nih. Kita beralih, ini ada pertanyaan dari oke. Bang Aceh. Silakan dibacakan. Bisa digabung amalan sunnah seperti halnya dengan sholat sunnah masjid dan qobliyah sholat plus salat sunnah wudhu. Begitu Ustadz Kudi? Digabung bisa. Gini, saya mau kasih contoh. Menggabung sholat ibadah sunnah. Contoh tarawih dengan witir. Ya. Ada yang ambil 8, tapi dia witir ikut dengan imam. Itu menggabung. Itu boleh yang begitu. Misalnya saya ambil 8, tapi ikut ke 2 rakaat dengan jamaah yang tarawih 20. Sudah itu baru saya langsung ambil satu lagi naik. Tidak langsung tasahud akhir, tapi langsung bangkit. Itu boleh dilakukan. Karena witir itu ukurannya adalah ganjil. Itu menggabung. Boleh. Oke. Qabliyah zuhur. Tidak ada masalah. Bahkan menggabungnya di sini bisa. Kalau terjadi waktu kurang, misalnya Anda tidak sempat melaksanakan qabliyah tahiyatul masjid, tapi masih ada waktu untuk melaksanakan qabliyah zuhur atau qabliyah maghrib atau qabliyah isya, maka dahulukanlah sholat qabliyah, maka itu ikut pahalanya tahiyatul masjid. Tapi kalau Anda ambil tahiyatul masjid, tidak ikut qabliyahnya. Itu bedanya di situ. Coba bisa diulang. Kalau misalnya waktunya tinggal 2 menit, ya, tidak mungkin kan kita tahiyatul masjid kan? Iya. Orang sudah mau kamat. Ya. Maka yang diambil kuncinya di situ adalah salat qabliyah isya atau qabliyah maghrib misalnya. Ya. Waktunya tinggal 2 menit. Ya, tidak mungkin kan untuk diambil tahiyatul masjid. Kan biasanya kalau kita langsung masjid tahiyatul masjid dulu. Iya, sebelum duduk. Tapi tidak ada waktu itu. Ya. Kapan saya ambil tahiyatul masjidnya, maka tidak aku dapat qabliyahnya. Maka dianjurkan di sini yang diambil sholat qabliyahnya dulu. Ya. Kalau qabliyah saja ambil, maka kalau kamu laksanakan sholat qabliyah, maka ikutlah yang namanya tahiyatul masjidnya. Ya, begini Bang Ude. Kalau pertanyaannya Bang Aci ini akan tahiyatul masjid, qabliyah dengan sunnah wudhu. Nah, ini kan bisa didapat pahalanya ketiga-tiga. Bisa. Dari segi urutan, mana yang dilakukan? Apakah kalau tadi kan penjelasannya tahiyatul masjid dengan qabliyah, kita lakukan yang qabliyah. Bagaimana dengan sunnah wudhu? Salah sunnah wudhu, apakah salah sunnah wudhu itu bisa dilakukan ketika panjang waktu. Contoh, kita di situ yang sudah azan, kita menunggu saja orang azan. Oke, kita ada di masjid. Nah, sekarang begitu kita masuk sudah azan orang, kita berdiri tegak, tidak langsung duduk dan tidak sholat, menunggu orang selesai azan. Nah, sekarang begitu selesai azan, ada ukuran waktu yang diberikan 5 menit untuk melaksanakan sholat. Maka dalam ukuran 5 menit itu bisa diambil sholat. Pertama sholat sunnah wudhu, yang kedua sholat sunnah tahiyatul masjid, dan terakhir adalah sholat qabliyah. Tapi manakala tidak memungkinkan hanya 2 saja, maka 2 diambil. Semoga sholat sunnah wudhunya ikut tercover ketika kita melaksanakan sholat yang 2 itu qabliyah dengan sholat tahiyatul masjidnya. Gitu. Tapi yang paling pentingkan dahulukan adalah tahiyatul masjid. Ya. Karena memang pernah Nabi melarang. Sementara Nabi khutbah Jumat, tiba-tiba ada orang masuk. Lalu sahabat itu langsung duduk. Nabi dalam sementara khutbah langsung suruh, jangan duduk dulu. Kenapa? Berdiri, laksanakan dulu salat tahiyatul masjid, baru duduk. Kenapa? Penghormatan kepada rumah ibadah Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat dikuatkan itu tahiyatul masjidnya. Oke, kalau jelas sunnah ya. wudhu banyak waktunya. Ya, mudah-mudahan Bang Aci dengarkan. Aja nampak terui. Melosina bahas Uwais Al-Qarni. Aja nah. Begini Bang Ude, saya kembali ke puasa Syawal. Kita kan mengejar misalnya, seperti di samping saya ini, saya pastikan sudah ada kalanya nih. Iya. Ada 8 katanya. Nah, 8. kita kan mengejar puasa Syawal. Sementara ada juga puasa pengganti. Nah, di Syawal ini kan ada durasinya, hanya sekitar 29 hari, 30-29. Nah, bagaimana itu? Artinya ini kan lebih wajib puasa pengganti. Nah, terkadang kan Syawal juga punya. Syawal dulu. Bisa tidak kita Syawalan dulu, nanti niatnya pengganti di belakang. Iya. Iya. Gini. Boleh dilakukan puasa Syawal dulu,
dengan catatan disampaikan ke pihak keluarga. Mama, Bapak, Adik, saya ini puasa Syawal. Meskipun ada laku 8. Lingkari kalian. Catat. Kenapa dicatat begitu? Karena itu utang. Itu utang. Ya, itu solusi alternatifnya. Jadi boleh mendahulukan Syawal karena khawatir 30 hari Ji. Jangan sampai tidak dapat Syawalku. Kan gitu. Oke, itu satu. Yang kedua, karena itu hukumnya adalah wajib, maka tetap didahulukan yang wajibnya daripada yang sunnahnya. Kapan kita laksanakan yang sunnah, baru yang wajib tidak kita laksanakan, maka hilanglah semua pahala itu. Tapi kapan kita laksanakan yang wajibnya, lalu yang sunnahnya belum sempat, mudah-mudahan tercover pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau urutannya kita laksanakan dulu yang qada, baru yang sunnah. Sebab nanti dikatakan sempurna puasa tak kalau lengkap puasa wajibnya. Contoh, saya adakan laku 1, tapi Syawalku sudah sampai, maka tidak sampai pahala selama 1 tahun puasa, karena masih ada 1 puasa yang ditinggalkan. Nanti Pak, bisa dihitung 1 tahun itu kalau puasa padanya yang 1 dia sudah tuntaskan. Berarti pada ceritanya kalau gantung jolo amalan puasa Syawal ya? Iya, tergantung amalnya dulu itu. Nanti bisa diterima sampai kepada Allah kalau dia sudah laksanakan puasa wajibnya. Iya. Tidak bisa saja itu, Bang Ude. Pasti jamaah bawah nih arwah mah di puasa. Tidak ada. Ipigau tidak ada jalan mah. Tidak ada jalan mah pasti Jawa. Karena 8 tambah 6 ya akhirnya dadapi setengah ulang. Mau puasa terus. Nah, disitulah iya kan di situ komitmen ujian. Artinya tidak ada yang sia-sia yang kita laksanakan. Jadi bukan masalahnya orang tidak makan tidak minum, tapi di sini taat nggak perintah Allah atau tidak. Kayak gitu sih intinya. Kalau orang tidak makan tidak minum, banyak orang bisa tahan lapar. Iya. Banyak orang bisa tahan lapar ketika mereka tenggelam. Itu siapa yang tenggelam di lautan sampai 2 hari 2 malam tidak makan tidak minum, didapat di pulau. Dia tahan itu. Iya. Tapi apakah itu merupakan pujian dari Allah? Allah alam kan bisa saja. Tetapi kita dengan puasa dengan sengaja tidak makan tidak minum, kan itu langsung hubungannya kita kepada Allah. Apa artinya? Allah mendidik kita dalam kesabaran dan Allah mendidik kita dalam bentuk kesehatan. Di situ maksudnya. Jadi jangan kita mengatakan makko jehe tidak. 10 je paso na puasa. Jangan berhitung angka. Ya. Jangan pikir sama amal, jangan pikir masuk surga. Itu maksud saya. Jangan fokus kepada pahala, tapi fokuslah kepada ibadah. Oke. Ada begini, yang baru saya dapat ini. Ada seorang profesor matematika dari Amerika. Profesor siapa ini? Prof Lang. Ya. Dia profesor matematika, tapi menyesal sekali karena dia baru baca Al-Qur'an. Dan hebatnya lagi, ketika dia baca Al-Qur'an, dia menemukan berbagai metode ilmu di situ dalamnya. Berada pada kesimpulan, ternyata Al-Quran itu yang 30 juz, hanya 3% di situ bentuk larangan dan perintah Allah. 97% Al-Quran membahas tentang akhlak, ampe. Akhlak yang paling besar kan di situ. Dia ada puasa. Mendidik semua kita, akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada manusia, akhlak kita kepada diri sendiri. Itu ada 3 di situ. Makanya makin banyak puasanya orang, makin tawadu dia. Makin banyak puasanya orang, makin sehat dia. Makin banyak puasanya orang, makin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, kenapa Nabi Idris tidak meninggal sampai hari ini? Nabi Idris kan tidak mati kan? Dia terangkat dalam surganya Allah. Kenapa? Karena itulah Nabi yang berpuasa sepanjang tahun. Tidak pernah tidak berpuasa selama 1 hari. Setiap hari berpuasa sepanjang tahun. Itu Nabi Idris alaihissalam. Kalau Nabi Daud, kenapa suaranya merdu? Karena dia puasanya diselang-selingi. Jadi Ananda Lesti, kalau mau suara tak bagus, puasalah seperti puasanya Nabi Daud. Kenapa Nabi akhlaknya terpuji? Oke, ada telepon. Tahan dulu, Ustaz. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana itu berasa? Monasmi. Masih tak. Lapon juga kan dia berasa tuh paling
Ayah, mau jemput gimana? Lepa Pak Polewono. Oh iya bisa, melewati jembatan Paku itu. Oh iya kah? Iya, jembatan jembatan Paku ini ada penjual pisang barangan. Bisa Iya, dihubungi di boleh nomor aku ini. tuh. Oh di situ. Ya. Saya rencana singgah di situ dulu di Paku itu, yang sholat, yang masjid yang bagus. Ya. Tetap pembannya senal di Bang Ude. Dekat rumahku itu. Hah? Dekat rumahku. Dekat rumah? Ai, kuruntu di bawah. Iya, Ibu Oh, bola ada punya aldi. kesempatan itu. Kan demi Sudah kebarangan. nomor berita. Aduh. Ya, Iyalah. bagus pertanyaan. Besok saya pulang juga itu. Habis lebaran. Silakan tukar nomor HP. Jadi begini. Ya. Tradisi Bugis Makassar itu Ya. habis lebaran atau sebelum lebaran itu kan biasa potong ayam. Ya, Iya, kalau mau betul. foto tapi bilang, kasih beru dulu tuh ayam nih. Cuci Hah? kepala, cuci kaki. Apa memang ada yang dianjurkan untuk bagaimana sehingga di berburu Iya, itu iya, ayam? iya. Ya, biasa Iya, begitu oke. perkataan orang tua. Kita bilang, Oke, oke. berburu ini kan ayam. Dalam hati saya kan ini ayam. Hah? Yang sampai yang punya ayam tidak berburu, ayam yang berburu. Ya, bagaimana tadinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagus sekali pertanyaannya Pak Aldi nih. Tayyib. Begini Pak Aldi, bisa mesra. Memang idealnya menyembelih ayam itu tidak ada syariat dan perintah dari agama kita bahwa binatang yang mau disembelih dikasih berwudu. Tidak ada perintahnya. Yang ada itu adalah orang yang mau menyembelih binatang itu dikasih berwudu. Di mana halalnya binatang itu disembelih, itu dibacakan bismillah, basmalah. Itulah kenapa setiap makanan yang kita atau binatang yang kita sembelih untuk mendapatkan halalnya itu adalah dengan baca bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Itu sah dan halal di situ. Tapi kalau ada binatang yang dikasih berwudu baru disembelih dengan niat neki, maka itu bisa menjadi sesuatu yang diharapkan. Karena kita menambah-nambah. Tidak ada perintahnya. Yang berwudu itu adalah orang yang menyembelih. Oh iya. Pak Imam. Sunnahnya. Berwudu dulu Pak Imam, baru sembelih itu kambing. Nah, itu ada. Karena kita menuju kepada ibadah. Jadi menyembelih itu kan ibadah juga. Jadi alangkah baiknya ibadah itu berwudu dulu baru kita laksanakan ibadah itu. Ya, yang penting gitu. Bang Ude aku makir dia dapat terus bismillah nah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan diteruskan bismillah, makanya itu di situ ada kalimat penambahan sunnahnya adalah Allahu Akbar 3 kali. Karena itulah yang dipakai Nabi Ibrahim waktu menyembelih anaknya Ismail. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gitu. Jadi binatang disembelih begitu modelnya. Apapun ya, ayam, kambing, sapi, jonga, atau rusa, ataukah tedong, atau apa saja. Yang jelas itu halal, maka untuk meningkatkan nilai kehalalannya dan kebersihannya, itulah baca bismillah. Kenapa disembelih binatang? Ya, sudah tahu alasannya kenapa harus disembelih baru kita konsumsi? Belum Ustaz. Adakah binatang? Ada binatang tidak disembelih kan? Ada ikan. Tidak, ikan itu bersih. Ikan itu meskipun mati jadi bangkainya halal. Ya. Makanya itu dalam hadis Nabi, semua yang ada di laut boleh dimakan kecuali tidar dengan Pantokrator. pantokrator dengan Thalia. lambiru. Talian dia bisa dimakan itu. Termasuk kapal selam. Ini pernah paham Bang Ude. Semua yang di laut boleh dimakan ikannya kan. Boleh dimakan kecuali tidar. Kecuali tidar. Nih, dia pernah paham Bang. Dia pernah paham Bang Ude. Pantokrator. Kapal iya roh. Kapal penumpang itu. Astagfirullahaladzim. Oke. Soya. Sudah dibaca tadi nih? Pak Ustadz, Ya. saya merawat bapakku selama 3 tahun lebih karena kena Alhamdulillah. stroke. Mudah-mudahan Sampai Anda anak berbakti kotorannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang tua. Saya kerja sampai bersih, tapi kadang ku bentak, tapi buru-buru ku minta maaf. Apakah aku masih kesina. berdosa sama bapak dan ibu? Ku rawat selama 2 bulan lebih.
Kalau aku masih berdosa, bagaimana menebus dosa ini? Tolong penjelasannya Iya. Pak Ustadz. Ini- Karena ada orang bilang merawat orang tua sampai meninggal lepas dosa. Apa betul itu Pak Ustadz? Dari Ibu inilah- Nurlia Ustadz. ah? Ya, Inilah tadi yang Dan saya ceritakan. Saya mengalami apa yang dirasakan Ibu Nurlia, karena orang tua yang stroke itu terkadang lisi pada anak bicu Bang Ude. pada bicu Ya. sabar Ki. Ya, baru-baru Sabar. maju lepodang, kamel ki teme apodaki tapat teme bawa mi. Makoro. Nah, itu mungkin. Ya, serore pandai maka dia kali pandai. Saya gini Bang DJ, saya ada pengalaman waktu orang tua masih hidup, saya rawat. Jadi kadang itu saya punya ibu ndak bisa tidur, kasihan. Kalau saya ndak ada, jadi biasa kalau saya pulang ceramah, saya ke rumah dulu ada telepon adik ke Tonrangan, saya ke Tonrangan. Biasa jam 1 malam saya ke sana. Biasa saya tinggalkan jam 4 subuh, jam 3 subuh. Tidur pi orang tua baru saya tinggalkan. Jadi lo ka istilahnya lo patin roy. Nah, pakka arewa lo bolai. Besoknya begitu juga. Pernah juga ini pengalaman kita masing-masing kan ada sebenarnya. Saya beberapa kali meninggalkan kewajiban saya mengajar di sekolah, terutama di SMA 1. Karena sedikit ada telepon dari orang tua, begini, saya harus begitu. Saya kasih tugas saja anak-anak, kemudian saya berangkat lagi ke rumah karena tidak ada yang diharap, ya, cuma kita saja. Jadi semua itu punya pengalaman seperti itu, tapi itu saja. Jangan pernah merasa bahwa ketika kita merawat orang tua dalam keadaan sakit, lepet dosa tak. Bukan itu yang dimaksud. Nah, Bukan di saya nyaris Bang Ude. Tetap ki madosa di nanae. Gini, ada anak menggendong ibunya, kemudian dia melaksanakan tawaf di Ka'bah sambil mengelilingi Ka'bah 7 kali. Dia gendong terus sampai sa'i. Lalu bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, sudahkah aku membalas kebaikan orang tuaku? Karena saya gendong, apa kata Nabi? Tidak bisa dan tidak ada anak yang bisa membalas kebaikan orang tuanya. Tapi kalau berbakti, iya. Masuk kategori berbakti. Termasuk merawat orang tua, itu berbakti. Kalaupun kita berdosa dengan pernah membentak orang tua, maka pertama, jangan pernah tertidur dalam satu malam, kecuali sudah tuntas doa kita kepada orang tua kita. Minimal, Allahumma gfir lahu warhamhu. Kalau dia dua, laki-laki dan perempuan, Allahumma gfir lahuma warhamhuma wa'afi wa'fu anhu. Sisipkan doa-doa itu dalam setiap salat kita. Jangan pernah tidur sebelum mendoakan kedua orang tua. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbauna shaghira. Nah, itu saja kita doakan saja. Ya Allah, kalau tidak mampu bahasa Arabnya, cukup rampe puan. Ada bagas tomato aku pacak-cak ki buru nasabak decimna kalau dia anak nak kasih. Itu saja. Dan itu tetap kita laksanakan, namanya salat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara maghrib dengan isya, karena salat taubatlah. Kemudian kirimkan doa orang tua minimal Al-Fatihah ataukah qul Allahu 3 kali. Semua itu adalah bagian daripada berbakti. Mudah-mudahan berbakti kita begitu, Allah ampuni dosa-dosa kita kepada orang tua. Dan yang terakhir apa? Rajin-rajin ki kasihan, pergi jenguk orang tua tadi kuburan. Bawa itu keluarga, bawa itu anak-anak. Kenapa? Perkenalkan bahwa ini adalah nenekmu yang sudah meninggal dunia. Anak yang rajin dibawa pergi secara kubur jauh lebih taat ibadahnya daripada anak yang rajin dibawa ke mall. Iya. Cocolak dan nasange Pak Ustaz. Dina wali dina cocok Pak Ustaz tuh menjelaskannya. Insan mesra, kalau penjelasan tadi terlewatkan, sementara terlewatkan, Anda bisa menyimak YouTube kembali di menit ke 50 di YouTube-nya. Jadi nanti di scroll sampai ke menit 50 itu ada penjelasan doa tadi yang disampaikan Pak Ustadz, kemudian apa-apa. Jadi memang sengaja kita Pak Ustadz sekedar informasi ini kita save di YouTube supaya kalau ada penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Pak Ustadz itu terlewatkan bisa dicari kembali di di YouTube-nya Radio Mesra atau di Facebook-nya Radio Mesra. Oke. Iya. Kompa Watu dan Ci. Masih ada yang bilang Kak Aci. Dia namanya Kak Aci, ada orang yang kala 60 hari. Kafarat itu. 60 hari Ustadku, yaitu suami istri yang di siang hari di bulan Ramadan. Bagaimana kondisinya itu? Hah? Puasa kafarat. Kan puasa kan 30 hari, dia kalah 60 hari. Maksudnya itu 60 hari kalah karena dia denda. Dia suami istri. Puasa kafarat itu namanya puasa denda.
Misalnya buat tim baru toh. Ya, dia pernah lagi Islam mesra, dia pengantin baru. Tiba-tiba masuk Ramadan. 1 hari masuk Ramadan botin nih. Pas purana botin, tamat Ramalang, wanita dia pernah tahangi, nalas soy. Ya, gitu. Akhirnya dia kena denda 1 puasa, ditinggalkan sengaja batal karena hubungan suami istri, maka itu dendanya 60 hari berturut-turut. Itu namanya puasa kafarat. Gimana kalau tidak sanggup ke puasa 60 hari? Maka solusi yang kedua, dia memberi makan fakir miskin 60 orang banyaknya. Nah, kasih, bawa ke panti asuhan, bawa kepada fakir miskin, anak yatim piatu, makanan kita, dan beri makan kepada 60 orang. Kalau standar makanannya apa Ustaz? Iya ke 10 sebu, iya ke 20 sebu, ayam geprek kah atau? Paling bagus memang makanan yang terbaik yang kita makan itu yang kita berikan. Ya, yang tidak anak yatim piatu tidak pernah rasakan, misalnya mugedeki bembe, tidak ada salahnya. Ya, lebih baik, lebih bagus, lebih baik. Oke, Pak Ustaz. Ya. Oke. Masih ada waktu, tenang. Melampe palaku waktu. Apa degang ini pu masjid ceramah jadi. Ding melampe. Nah, 10 menit Bang Gede. Oke, Bang Gede. Usia kan kita tidak tahu. Nah, kita tidak tahu kapan kita sadar misalnya untuk taat di agama. Sebenarnya Bang Ude, karena kita sudah sering bersama beberapa program seperti Ngopi Berjamaah sering mengungkapkan terkait dengan sholat yang dikada, menutupi sholat yang tersisa. Ya. Oke. Bagaimana itu? Bagaimana maksudnya itu? Mungkin penjelasan bagi pendengar mesra bahwa ternyata sholat yang pernah kita lewatkan itu bisa kita laksanakan kembali. Ya, mengkada sholat. Iya. Misalnya gini, bandingnya sebentar mau sholat maghrib misalnya, ya. Tapi saya pernah tinggalkan sholat ini berapa tahun itu? Saya pernah meninggalkan sholat 2 tahun misalnya. Tidak pernah sholat selama 2 tahun. Padahal saya sudah balik. Saya sudah kena kewajiban untuk melaksanakan sholat. Tapi selama 2 tahun itu saya tidak sholat. Maka cara mengkodanya itu 2 tahun juga sebenarnya. Hitung saja. Misalnya, atau kayak gini. Yang paling mudah ya. Saya tinggalkan sholat 1 minggu. Ya. Maka bagaimana mengkodak sholat saya 1 minggu? Maka selama sepekan itu, 1 minggu itu kita sholat 2 kali. Sebentar saya sholat maghrib. Setelah selesai sholat maghrib, saya bangkit lagi berdiri dengan niat usolli fardal maghribi, ataukah bahasa Indonesia saja, saya niat sholat maghrib qadaan. Itu disebutkan qadaan. Itu namanya sholat qada. Karena maksudnya qada itu pengganti sholat maghrib yang saya tinggalkan selama seminggu. Sholat isya begitu juga, 2 kali kan sholat isya. Sholat isya yang pertama karena saya ikut sholat isya karena saya ikut kepada imam. Iya, imam makmum lillahi ta'ala. Setelah selesai sholat isya, saya berdiri lagi sholat isya lagi 2 kali. Dengan niat qadaan. Yang satu itu karena makmuman, yang satu sholat isyanya karena qadaan lillahi ta'ala. Seterusnya kita begitu. Tapi saya tidak tahu berapa jumlahnya. Kalau saya tidak tahu berapa jumlahnya, sholat saja. Berapa yang kemampuan kita laksanakan sholat itu, maka kita ingat, kita langsung sholat. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni. Lesti Bang Ude, sama kah itu rakaatnya sholat qada dengan sholat? Sama rakaatnya. Tidak ada dikurangi jumlahnya. Yang niatnya saja beda, yang niatnya pengganti. Yang satu pengganti, yang satu sebagai ikut kepada imam atau sholat sendiri ada lillahi ta'ala. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya Bang Ude. Seperti misalnya maghrib. Kita sudah sholat berjamaah terus kada lagi, anggaplah 1 bulan misalnya maghribnya. Bisa tidak? Karena masih ada waktu, kita sholat maghrib lagi untuk menutupi nanti itu. Misalnya sholat maghrib sampai 5 kali, 6 kali. 3 kali. Enggak bisa. Yang dimasuk keadaannya itu 1 kali saja. Karena per harinya, karena per hari kita tinggalkan. Bukan per 2 harinya. Deno langsung dirapel di. Tidak bisa dirapel. Oke, yang kedua. Tidak ada tuntunan dari agama untuk merapel salah seperti itu. Ya. Terus yang kedua, Bang Ude, saya sempat berpikir meskipun sebenarnya cuma mungkin untuk pengetahuan untuk pendengar saja. Kan ada waktu-waktu yang dilarang sholat, seperti misalnya setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Itu kan baru saya mengerti bahwa ternyata ini orang dia mengkadak sholatnya. Saya melihat setelah sholat subuh dia mundur dan sholat kembali. Sebelumnya saya berpikiran bahwa wah aliran agi ya Pak, ya teng itu masuk ada 2 kemungkinan. Bang DJ, ada 2 kemungkinan di situ.
Di situ ada dua kemungkinan kalau salat subuh. Iya. Subuh atau Kalau asar? iya, kalau ada orang yang sholat sesudah sholat subuh, itu dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah sholat qabliyah yang tertinggal. Oh iya. Yang kedua, sholat qada. Kalau dia sholat qadanya, misalnya kalau dia kunut berarti dia sholat qada. Kalau dia tidak kunut berarti dia sholat qabliyah. Jadi satu-satunya sholat Qabliyah yang masih boleh bisa ya? Iya. Satu-satunya sholat sunnah yang boleh diqada adalah sholat qabliyah. Contoh, saya pergi sholat subuh, tiba-tiba belum sempat saya sholat sunnah qabliyah subuh, mas sempatnya nih tawe. Saya begitu masuk, ikut kepada imam. Selesai imam sholat subuh, maka saya mundur ke belakang, ambil sholat qabliyah dengan niat qada'an lillahi ta'ala, qabliyah subuh. Itu dibolehkan. Meskipun dia tempatnya. Ba'da Iya. tempatnya. Iya, meskipun meskipun tempatnya dia, tetap kita qabliyah karena qabliyah itu artinya kan tertunda karena belum sempat, sudah habis waktu masuk salat subuh. Kenapa itu di qada? Karena kata Nabi, khairum minad dunya, salat al-qabliyah subuh khairum minad dunya. Tidak ada salat yang begitu tinggi pahalanya salat sunnah kecuali qabliyah subuh. Makanya Nabi mengatakan jangan tinggalkan. Itu hampir menjadi wajib. Saking kuatnya, maka boleh diqada. Nabi terlambat, dalilnya di sini. Nabi terlambat sholat subuh, jam 5:30 baru bangun. Nabi tidak langsung sholat subuh, tapi Nabi langsung mengambil sholat qabliyah dulu, baru sholat subuhnya. Itu dalil boleh mengqada sholat qabliyah subuh. Nah, itu. Kalau dia mundur ke belakang, kemudian dia mengqada sholat subuhnya, tidak ada masalah, boleh. Ya, biasanya seperti itu modelnya. Nah, tidak ada sholat sunnahnya lagi sholat asar. Nah, sekarang kita bertanya, kenapa di dua sholat ini tidak ada sholat ba'diyahnya? Ya, tidak ada sholat sunnah di belakangnya. Subuh dengan asar. Kenapa asar tidak ada? Karena tempatnya Nabi Adam memakan buah huldi. Yang kedua, tempatnya orang bersilaturahmi. Itu di situ. Jadi, memang tidak ada sholat sesudah di situ. Tapi kalau sholat tahiyatul masjid, sudah sholat asar, ada orang telah masuk, boleh, tidak ada masalah. Tapi yang dimaksud di sini tidak ada sholat qabliyah atau sholat ba'diyah asar. Itu maksudnya tidak ada di situ. Ya, tidak ada ba'diyahnya asar. Kemudian subuh, kenapa tidak ada? Karena di situ tempatnya rezeki dibagi. Jadi itu makanya orang cepat keluar dari masjid untuk ya kan milik Nabi Allah sapak balik. Ya ketengas ini kan mana nih? Maroja balik. Oke. Mungkin butuh penjelasan singkat ini pertanyaan terakhir. Apa itu? Elo kak makutana Ustaz. Iya. Agaro. Ya puasae idi gapunna to ma puasae atau puang Allah Ta'ala. Apalana idi ya punai? Iya. Ya. Hadisnya mengatakan hadis qudsi itu as-saumuli wa ana ajzibihi. Nah iya puasae iya punna. Ya. Jadi makanya Allah Ta'ala as-saumuli, puasa itu untukku. Wa ana ajzibihi, dan saya yang memberinya pahala. Jadi apa sama kau rasa Allah Ta'ala punna. Ia punna ini adalah apalan nami. Termasuk diantara yang kita miliki adalah kesehatan. Ya. Yang kita miliki kekuatan. Itu yang Allah berikan kepada kita. Tapi pahala itu tidak ditentukan bahwa sekian kebaikan. Tidak. Ya, beda dengan tapi Allah sholat yang tentukan. misalnya. Allah yang tentukan. Ya, bagi modelnya. Contoh yang paling konkret ya. Ya, masuk gimana? Ada tukang batu. Ya, kamu lampe-lampe mo yang hebat tuh. Ya. Ada tukang batu. Maka dia mandoro, maka dia majikannya punggawai aja mamoko. Toh? Ya. Dia upatan tu gajimu tu. Dan tidak tentu gajimu. Aja mamoko ya pamer ko gaji. Tapi ni teh zaman na komandoro makadai. Madoro zaman ni si katumi gajinna. Begitu juga puasa. Malam-malam mau puasa nih, si kami apalan nih. Beda kalau misalnya kalau makadai mandoro punggawai aja mah kona gajimu setiap hari 25.000. Oke, setiap hari. Berarti ditahu. Ditahu itu. Tetapi ini ya kau makannya jamannya, tanya 25.000 irun tuh bisa 150. Iya. Dalam satu hari bisa 500 dalam satu hari. Begitu juga puasa, bisa pahalanya tinggi, bisa rendah. Kenapa? Tergantung bagaimana dia berpuasa kepada Allah. Iya. Itu.
Dan memang salah satu istimewanya ibadah puasa ini apa ini misbah pengalatala Iya. si iseng. Iko mas sampaja kini tatawe, masak kini tatawe. Men rekia ini tatawe. Ma puasa ki. Namo namo de nama puasa ko na jei loyo satu ma puasa. Jadi puasa khusus puasa itu dia itu nama kada te puasa na we. Kanjana puasa na yanu usulan magai makala mamicu. Wah, bukan itu. Bukan itu dia ke puasa di situ. Jadi puasa itu sir yang tahu kita hanyalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahasia. Berarti ini saya sedap tu bangun makan puasa ke gede kah? Ini sing. Loko mak jenne maka kita lu makan limau mau akido masu ai. Ini sing itu we. Ini rasa makan dah. Batal gitu puasa kalau kumur-kumur ki pakai coto. Kadang-kadang sari. Amma season nih. Oke, masih ada pertanyaan? Lesti Kejora? Oke. Ya, sebenarnya masih ada pertanyaan, tapi dia nama itu tutup nih. Lampu-lampu ini batu. Oke, Bang Ude. Ya, kita berdoa ya. Bersamaan. Mudah-mudahan kita doakan juga. Kita doakan juga Ambo Logo kesian. Ya, sedikit juga mungkin mudah-mudahan Bang Ude kita bisa bertemu lagi nanti dengan pendengar melalui ngopi berjamaah di Masjid Raya. Mudah-mudahan Masjid Raya ya setiap malam Sabtu. Iya. Oke. Silakan Bang Ude. Baik, kita doakan juga Ambo Logo, mudah-mudahan beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin ya Allah. Ala hatin niyya al-Fatihah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma asfa sifaan la yughadiruhu ya Allah. Angkatlah penyakitnya saudara kami Muhammad Sabir Umar atau Ambok Logo. Beri ia kekuatan dan kesehatan ya Allah, sembuhkan dia ya Allah. Al-Fatihah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul ardi al-azim ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allahumma inna a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli da'abatin anta akhidun bi nawsiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian bila jauh hidayah nalai mustaqim oleh iklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekaligus kami mengucapkan banyak terima kasih Bang Ude untuk kebersamaannya selama sebulan. Sekali lagi saya dan Suharsi, Sikri dan teman-teman yang lain mohon maaf kalau misalnya dalam kebercandaan kita di sore ini, obrolan sore ini ada yang mungkin membuat Bang Ude kurang senang. Maksud kami bukan seperti itu. Oke. Buat pendengar juga mewakili Bang Ude dan semua kru mengucapkan banyak terima kasih untuk doa-doanya untuk selalu menyimak program ini, karena informasi saya dapatkan bahwa ternyata program ini memang menjadi salah satu program yang selalu ditunggu oleh pendengar Radio Mesra di setiap Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih sampai di sini kebersamaan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And now, stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM. Mesranya musik, informasi.